Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel Top Tips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Top Tip yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika definitif Nabi Muhammad SAW telah ditetapkan sebagai rasul, maka beliau langsung menjalankan tugas kerasulan dengan menyeru manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tahapan pertama yang menjadi objek dakwah beliau adalah lingkungan keluarga, dan beliau melakukan proses dakwah ini, seruan ini secara sembunyi-sembunyi. Maka istri beliau Khadijah, kemudian keponakan beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, dan budak beliau yang merupakan hadiah dari sang istri yaitu Zaid bin Harithah menjadi sasaran utama beliau untuk diseru menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiganya langsung beriman, langsung bersahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas lingkungan keluarga, beliau menyasar para sahabat setia beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar pun langsung menjawab seruan itu dengan langsung beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada rasa keraguan. Selanjutnya semangat daripada Rasulullah pun demikian Abu Bakar untuk menyerukan, mengajak segenap manusia menyembah Allah secara sembunyi-sembunyi terus digalakkan, hingga akhirnya beberapa tokoh Quraisy beriman kepada Allah, termasuk Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lainnya. Pada mulanya kaum Quraisy mencium akan gelagat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, termasuk sang sahabat setia Abu Bakar. Namun tidak memiliki perhatian khusus untuk mengambil sikap, sebab bagi mereka apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu hal biasa yang seperti umumnya dilakukan oleh beberapa tokoh kaum Quraisy yang memang memiliki minat, hasrat dalam urusan keagamaan. Jadi bagi mereka Rasulullah dan kelompok yang disebutkan tadi adalah sama, yaitu mereka yang memang suka dalam mendiskusikan urusan keagamaan, sehingga mereka akhirnya tidak mengambil pusing dengan gerak-gerik apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam mendakwakan Islam. Namun lambat laun mereka menyadari bahwa ada hal yang sangat membahayakan akan eksistensi mereka bila mana Islam ini terus dibiarkan. Namun kembali mereka hanya mencoba melontarkan desas-desus, belum ada tindakan nyata, sebab mereka belum melihat efek samping, belum melihat hal yang membahayakan bagi mereka terkait dengan dakwah Islam ini. Nah, proses dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berjalan selama 3 tahun, dan ini telah mampu mengislamkan mulai dari kaum yang direndahkan saat itu seperti para budak, Bilal bin Rabah, hingga kaum elit seperti Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Setelah 3 tahun lamanya, Allah kemudian menurunkan satu ayat memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyerukan Islam secara terbuka. Jadi tidak lagi bersembunyi-sembunyi, namun sudah di ruang terbuka menyeru ke orang-orang untuk bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berinisiatif untuk mengundang Bani Hashim guna menyeru mereka kepada Islam. Maka datanglah Bani Hashim itu, termasuk di situ ada Abu Thalib dan Abu Lahab. Belumlah Nabi Muhammad SAW memulai seruannya, tiba-tiba Abu Lahab telah mengingatkan beliau dengan mengatakan, ketahuilah bahwa yang datang ke sini adalah para pamanmu, keponakan-keponakanmu, maka berbuat sopanlah kepada mereka. Sesungguhnya tidak ada satupun dari kaum Quraisy yang berani mengeritkan terhadap mereka. Mereka sangat diagungkan, maka berhati-hatilah engkau berbicara. Maka melihat gelagat yang kurang
baik ini, Nabi Muhammad dalam kesempatan pun tidak bicara sedikit pun. Maka bubarlah kumpulan itu. Selanjutnya Nabi Muhammad mengundang mereka kembali untuk yang kedua kalinya. Setelah mereka berkumpul, maka mulailah Nabi Muhammad mengatakan bahwa aku adalah utusan Allah yang diutus secara khusus kepada kalian, Bani Hashim, dan kepada manusia secara umum. Mengajak kepada ketauhidan, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan kesyirikan, dan sebagainya. Pokoknya nilai-nilai ketauhidan itulah yang diserukan Nabi kepada Bani Hashim agar mereka mengikuti risalah yang beliau bawa dan menjauhi segala jenis kesyirikan yang saat itu tengah merajalela, termasuk yang ada di Bani Hashim. Mendengar apa yang diutarakan oleh Nabi Muhammad SAW ini, tiba-tiba kembali Abu Lahab menyampaikan pendapatnya agar segenap kaum Hashim mencegah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Namun mendengar ultimatum yang dikeluarkan oleh Abu Lahab, Abu Thalib mencegah. Beliau menyatakan, demi Allah aku akan senantiasa mendukung apa yang menjadi hajat keponakanku selama aku masih hidup. Selepas itu bubar pula perkumpulan itu, dan sejak itu pula permusuhan Abu Lahab kepada keponakan ini merajalela. Peristiwa yang sangat terkesan, yang sangat terkenang, bahkan terabadikan dalam Al-Quran ketika Nabi Muhammad SAW menyeru kaum Quraisy untuk berkumpul di satu lembah. Maka datanglah orang-orang Quraisy menjawab dari ajakan Rasulullah SAW. Setelah mereka berkumpul, Nabi berkata, wahai orang-orang Quraisy, apa pendapat kalian bila mana aku mengatakan bahwa di balik bukit ini ada musuh yang tengah akan menyerang kita? Maka kata orang-orang Quraisy, sungguh kami mempercayai apa yang engkau ungkapkan, wahai Muhammad. Bila mana kau mengatakan bahwa di balik bukit ini ada musuh yang tengah akan menyerang kita, maka sejatinya itulah kebenaran. Namun ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan diri, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, menyatakan diri bahwa beliau adalah Rasulullah, dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, maka semua mereka menistakan, tak terkecuali paman beliau Abu Lahab yang menentang secara keras dengan mengatakan, celaka engkau wahai Muhammad, atas urusan inikah engkau mengumpulkan kami di sini? Maka tidak lama kemudian turun ayat Al-Quran yang membalikkan ungkapan kecelakaan itu kepada Abu Lahab dengan turunnya surat Al-Lahab. Celakalah kedua tangan dari Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini menjadi orang pertama yang menistakan, yang secara terang-terangan menistakan risalah Nabi Muhammad, bahkan menunjukkan permusuhan kepada beliau hingga akhir hayat. Permusuhan itu dibawa mati dan kelak akan mendapat siksanya yang luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Kita harus mengambil pelajaran dari apa yang dipertontonkan oleh Abu Lahab, bahwa kedengkian, permusuhan terhadap Islam justru akan melahirkan keburukan bagi seorang di dunia, lebih-lebih kelak nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.